warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam. Pak Waljudin. Gimana kabarnya Pak Joko? Ya, alhamdulillah masih semangat Bu, karena hari terakhir Bu, tinggal besok tinggal kuis terus selesai, jadi semangat. Tinggal nunggu kelunting Pak ya. Iya, sehat ini Bu. Alhamdulillah. Kita tinggal 1 hari lagi ya Pak ya. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai rangka struktur kurikulum. Untuk menyingkat waktu, lebih baik kita mulai dari sekarang. Mohon bantuannya Pak Joko untuk menjadi moderator. Terima kasih Bu. Syukur alhamdulillah ya kita bisa melewati semua proses dalam diklat kita ini di tengah kesibukan kita masing-masing. Semua masih bisa menyempatkan waktu untuk berbagi dan belajar bersama. Untuk kali ini Ibu Indah nanti akan memaparkan tentang kurikulum sekolah penggerak. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dan supaya kegiatan yang kita jalani ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Berdoa, bersilakan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Bu Indah untuk memaparkan materinya. Monggo Bu Indah. Terima kasih Pak. Sudah Pak? Belum Bu. Sebentar lagi Pak biasanya. Sudah Pak? Pak Joko? Belum. Sudah Pak ya? Ya, sudah keluar Bu. Kemudian sudah, ya. Kita mulai Bapak. Hari ini saya akan memaparkan mengenai kurikulum sekolah penggerak. Jadi sebenarnya kurikulum sekolah penggerak itu isinya adalah untuk mewujudkan pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang bersih. Nah, jadi saya mereview ulang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur kurikulum. Jadi kalau pertemuan minggu yang lalu kita membahas mengenai kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini adalah struktur kurikulumnya. Nah, sebelum kita melangkah mengenai struktur kurikulum, mungkin saya ingin menanyakan ke Pak Joko, kira-kira maksud dari struktur kurikulum ini yang bagaimana, Pak? Baik Bu, terima kasih.
struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu berisi tentang mata pelajaran yang dimana mata pelajaran tersebut harus dikuasai atau dipelajari nantinya oleh siswa. Terus selain mata pelajarannya ada juga jam-jam pelajarannya, sehingga di situ menunjukkan porsi materi yang dipelajari. Jadi ada berapa banyak, ada berapa lama tentang porsi itu. Samping itu juga tentang mungkin nantinya akan menjadi capaian yang harus dicapai itu dalam waktu yang dijadwalkan. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi memang benar bahwa struktur kurikulum ini adalah merupakan satu mata pelajaran yang nantinya dapat belanja mengajar, dan nantinya akan diajarkan materinya ke siswa. Nah, sekarang bagaimanakah kerangka kurikulum SMK, yaitu SMK Pusat Keunggulan? Yang pertama adalah kita ada yang dinamakan dengan spektrum keahlian. Spektrum keahlian ini apa? Spektrum keahlian ini adalah daftar bidang dan program keahlian, di mana di sini berisikan konsentrasi keahlian yang nantinya dikembangkan oleh sekolah. Nah, dari spektrum keahlian ini nanti akan ada yang dinamakan dengan struktur kurikulum. Nah, benar yang seperti dikatakan Pak Joko tadi bahwa struktur kurikulum ini isinya adalah antara lain daftar mata pelajaran dan juga alokasi waktu, di mana di sini dikelompokkan kelompok umum dan juga kelompok kejuruan. Nah, dari struktur kurikulum ini nanti kita harus membuat yang dinamakan dengan capaian pembelajaran dan membuat pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Bagaimanakah kita membuat capaian pembelajaran? Tentu saja di sini kita harus mendeskripsikan atau uraian dari mata pelajaran yang berisikan dari satu, identitas mata pelajaran, yang kedua, rasional, yang ketiga yaitu tujuan, keempat, karakteristik, yang kelima, capaian pembelajaran dan juga referensi. Nah, sedangkan pembelajaran dan asesmen sendiri, tentu saja kita harus mengacu pada prinsip umum pembelajaran dan asesmen. Nah, dari sini nantinya kita akan ada yang dinamakan dengan perangkat ajar, di mana perangkat ajar ini harus sesuai dengan alur tujuan pembelajaran dan juga nanti akan membuat semacam modul ajar. Nah, jadi kerangka kurikulum SMK nantinya adalah seperti ini, Pak Joko dan juga Pak Widianto. Nah, sekarang dari pemaparan saya, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ditambahi, monggo. Izin Bu bertanya. Oke. Terima kasih Bu. Di sini, ya terima kasih. Di sini saya membaca tentang spektrum keahlian gitu ya. Ya. Di mana sebelumnya selain bidang dan program keahlian, sebelumnya itu ada kompetensi keahlian. Di mana kompetensi keahlian tersebut ya, sama dengan bidang dan program keahlian itu ditentukan oleh pusat. Jadi namanya itu ditentukan oleh pusat. Terus di sini dijelaskan, diterangkan bahwa yang sekarang ini untuk kurikulum SMK Pusat Keunggulan
konsentrasi keahliannya dikembangkan oleh sekolah sendiri. Nah, itu maksudnya apakah sekolah nanti akan membuat nama sendiri yang isinya apa itu, atau bagaimana, Bu? Itu yang baik Pak. Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi gini Pak, jadi untuk spektrum keahlian ini memang nanti mengacu pada daftar bidang dan program keahlian. Tetapi untuk konsentrasi keahliannya ini nanti itu masih kita bicarakan nanti di tahun mendatang. Kenapa? Karena dari kurikulum K13 ini nanti kita masih membahas mengenai kelas 10 dulu. Nah, terutama perubahannya itu terdapat pada khususnya dasar-dasar kejuruan. Jadi kalau untuk di teknik pemesinan itu memang ada perubahan di mana contohnya pelajaran PDTM yaitu pekerjaan dasar teknik mesin dan juga pelajaran dasar perancangan teknik mesin dan juga gambar teknik. Ini ada perubahan. Perubahannya bagaimana? Dari 13 jam yaitu pekerjaan dasar teknik mesin 5 jam, dasar perancangan teknik mesin 4 jam ditambah gambar teknik mesin, ini nanti akan tidak ada. Akan tetapi diubah atau diringkas menjadi 6 jam. Nah, 6 jam di situ nanti terdapat juga gambar teknik. Artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak ini begini. Jadi lebih disederhanakan lagi. Kenapa? Karena tujuan arah perubahan dan rancangannya ini supaya lebih paham, lebih dipahami oleh sekolah, dan juga lebih signifikan dari kurikulum. Jadi digambarkan secara umum, tidak detail, Pak. Nah, nanti detailnya di konsentrasi keahliannya nanti. Tapi untuk itu pembahasannya di tahun depan, Pak. Jadi sementara kita di kelas 10 dulu yang kita rubah. Demikian, Pak Joko. Iya, terima kasih, Bu. Nah, terus kalau satu lagi boleh, Bu? Boleh, Pak, boleh. Nah, ini struktur kurikulum yang tadi sudah disebutkan Bu Indah, di mana pada struktur kurikulum tersebut terjadi pengurangan jam mata pelajaran di produktif, gitu kan. Dan saya melihat juga ada penambahan mapel baru, yaitu di C, ya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Di mana untuk dasar kejuruan yang berisi tentang dasar-dasar atau pondasinya di kejuruan itu, dari jam sebelumnya yang 6 plus 7, 13, sekarang menjadi 6. Ya. Jadi tidak ada separuhnya atau tidak ada setengahnya. Sedangkan yang di mata pelajaran baru, yaitu profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu ada 8 jam. Apakah dari situ saya melihat apakah ini arah kebijakan ini berubah gitu? Apakah karena yang saya dengar dari industri-industri itu menginginkan siswa kita, lulusan siswa kita itu lebih mengutamakan atau lebih diutamakan di soft skill-nya. Apakah perubahan itu untuk mengakomodir itu? Kalau saya berpendapat yang sebelumnya itu 13 jam itu pun sudah berkurang dari yang kurikulum tahun sebelumnya. Di mana yang kalau di listrik tahun sebelumnya di LE itu 10 jam menjadi 6 jam. Nah, sekarang semuanya menjadi 6 jam. Apakah memang seperti itu, Bu? Jadi
untuk mengutamakan soft skill-nya daripada hard skill-nya. Begitu. Oke. Saya tanggapi ya Pak ya. Jadi gini, memang untuk di kelompok umum A dan juga kelompok kejuruan B, nanti di bawahnya itu terdapat tambahan untuk budaya kerja 8 jam ya Pak ya. Nah, mungkin nanti kita bisa mungkin nanti kita bisa dimasukkan materi-materi yang sekiranya ada korelasinya dengan budaya kerja. Contohnya begini, seperti K3, jadi keselamatan dan kesehatan kerja, itu kan juga bisa masuk dalam budaya kerja. Nah, mungkin kita bisa memberikan atau mengupas tuntas habis di situ nantinya. Nah, Mbak, di samping kita juga memasukkan soft skill yang lain. Jadi kalau mungkin itu teorinya itu di 8 jam tadi, sedangkan penerapannya nanti ada pada yang dasar-dasar tekniknya tadi. Jadi tergantung dari sekolah nanti mengolahnya bagaimana. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan, Pak Yudin. Saya mau tanya aja, Bu. Ini perangkat ajar, Bu. Kira-kira ini nanti berubah lagi apa enggak sama dengan yang dulu? Atau yang dulu terus tinggal nambah sedikit gitu? Begini, Pak. Tentu saja kalau namanya perangkat ajar, kita harus menyesuaikan dengan yang ada di struktur kurikulum. Contohnya aja kalau misalkan kalau dulu kita membuat namanya perangkat ajar, tentu saja mengacu pada silabus. Nah, sekarang ini kan perangkat ajar, nantinya kita kan akan membuat alur tujuan pembelajaran, di mana modul ajarnya nanti juga akan berubah, menyesuaikan waktu dan menyesuaikan materi. Jadi otomatis perangkat ajar pun itu nantinya juga akan berubah, Pak. Jadi menyesuaikan dengan waktu dan pola ajar kita seperti apa. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, Pak ya. Jadi kita harus pandai-pandai mensiasati supaya materi kita tersampaikan. Ya mungkin kita harus memaksimalkan untuk menggunakan IT, Pak. Jadi contohnya ini, seperti sekarang ini kan wacananya kemarin kita ada pelajaran tatap muka. Akan tetapi kondisi sekarang ini kita PPKM. Pembelajaran dimulai tanggal 12 Juli. Sedangkan PPKM-nya sampai tanggal 20 dan sangat tidak mungkin kita memasukkan siswa. Nah, otomatis pembelajaran kita pun harus bagaimana caranya tersampaikan ke siswa. Nah, berarti materinya yang perangkat ajarnya yang dulu misalkan kita buat berupa modul, bisa kita rubah menjadi pembelajaran mungkin melalui YouTube atau kita membuat bahan ajar itu sendiri. Mungkin begitu, Pak. Ada tambahan mungkin dari Pak Joko Susanto? Oke, saya menambahkan gini aja. Untuk dulu kan, di perangkat ajar itu terpisah gitu. Antara RPP yang kemarin juga sudah sih sebenarnya sudah ada lampiran untuk untuk materi juga. Nah mungkin ini nanti yang saya tangkap ini untuk modul ajar itu sudah bisa digunakan sebagai acuan pembelajaran. Jadi karena sebelum membuat modul ajar atau perangkat ajar ini, sebelum membuat modul ajar, kita menentukan atau merumuskan dulu tujuan pembelajaran, terus itu berdasarkan dari capaian pembelajaran yang akan atau menjadi targetnya apa. Terus di modul ajar juga berisi tentang penilaian. Jadi penilaiannya juga ada di sana, bentuk penilaiannya seperti apa, nanti rubriknya bagaimana. Terus setelah itu misalkan ada yang perlu remedialnya juga bisa
menampilkan di situ untuk remedialnya seperti apa, ataupun mungkin bagi siswa-siswa yang perlu diadakan pengayaan, itu bisa ditampilkan juga, sehingga tidak seperti RPP, di mana kita membuat setelah itu jarang kita tengok lagi. Yang diharapkan di modul ajar itu sudah mencakup semuanya, sehingga dengan modul ajar tersebut kita sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ini menuju tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih sekali tambahannya, Pak. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak Wahyudin? Ini waktunya kayaknya sudah cukup, Bu. Sudah jelas. Cukup. Ya. Kalau dilihat dari waktunya memang sudah habis ini. Jadi kalau begitu saya simpulkan saja bahwa untuk struktur kurikulum ini, jadi struktur kurikulum ini menggambarkan mengenai konseptualisasi konten kurikulum yang berbentuk dari mata pelajaran yang nanti akan didistribusikan mata pelajaran dalam semester tahun, di mana di sini akan muncul yang dinamakan mata pelajaran dan harus disesuaikan dengan waktunya. Mungkin itu kesimpulan dari struktur kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Wahyudin. Iya, terima kasih. Oke, moderatornya tadi Pak Joko apa Pak Wahyudin ya? apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Iya, kan kalau yang buka Pak Joko, yang nutup saya gitu. Gitu, Bu. Lagi tugas, Bu. Iya, terima kasih kepada Bu Indah sebagai fasilitator. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat ilmu tentang struktur kurikulum. Mudah-mudahan besok kita kalau mau membuat perangkat ajar bisa membuat sesuai dengan struktur kurikulum yang sekarang. Karena kayaknya berubah ini. Kalau berubah kita harus melakukan pembuatan yang baru lagi. Karena biasanya kita copy paste pasti tinggal ganti tanggal gitu. Ya, terima kasih Bu Indah, pada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita akhir kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin yang ada kegiatan lain bisa like dulu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.